Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Kurniawan, NIM 3620213005 dari kelas TMK 2A. Saya di sini akan menjawab tentang soal UAS teknik pengawasan. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan fillet weld dan curved weld. Yaitu fillet weld adalah sambungan las kontinu yang digunakan untuk menghubungkan dua buah logam yang membentuk sudut, dalam kebanyakan kasus membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Untuk groove weld dapat dikatakan pengelasan dua part. Digunakan antara kedua part disebut memiliki jarak tertentu yang terbuka. Dalam buka kurung, gap tutup kurung. Soal yang kedua, jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW, buka kurung MIG atau MAG, tutup kurung, serta aplikasinya. Pengelasan SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda, buka kurung, bahan pengisi, kurung. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion yang kurung katoda dan anoda. Listrik yang terjadi yang digunakan adalah selaput flux yang terdapat pada elektroda. Metode pengelasan SMAW umumnya digunakan pada pengelasan pipa, konstruksi, dan perbaikan alat berat. 2. Pengelasan GMAW, gas metal arc welding. MIG atau MAG adalah salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dirubah atau dikonvers menjadi energi panas. Pada proses las GMAW ini menggunakan kawat las yang digulung dalam bentuk roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las mencair saat proses pengelasan berlangsung. Aplikasi yang digunakan las GMAW secara umum digunakan pada konstruksi robotika dan industri perkapalan. Soal ketiga yaitu jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan BCAW serta aplikasinya. Pengelasan air gas atau GTAW atau TIG atau seringkali dikenal sebagai pengelasan air liquid adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda tuxman yang tidak mencair. Sedangkan logam pengisi menggunakan kawat pengisi eksternal. Buka kurung filler rope. Pengelasan GTAW membutuhkan gas eksternal, campuran yang gas argon dan atau helium. Oleh karena itu, proses pengelasan GTAW dikenal dengan las argon. Beberapa aplikasi yang digunakan paling umumnya pada pengelasan GTAW atau TIG yaitu sistem perpipaan, pengelasan air baja, dan industri otomotif. 2. Plug core air welding BCAW adalah jenis metode pengelasan dengan menggunakan panas busur listrik antara elektroda dan benda kerja logam dasar. Elektroda yang pengelasan BCAW berbentuk wear roll dan diumpan secara terus-menerus. Pada pengelasan BCAW, pelindung yang digunakan berupa flux yang terdapat pada elektroda dan tambahan gas pelindung eksternal. Pada pengelasan baja struktur dan baja besi panduan, pengelasan BCA memiliki kualitas pengelasan dan produk yang lebih tinggi. Soal nomor 4. Jelaskan secara ringkas mesin las PAW serta aplikasinya. Plasma ARC welding atau PAW adalah bentuk khusus dari gas tungsten ARC welding GTAW, di mana busur plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada mas khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inert dan dalam wilayah busur agar membentuk aliran busur plasma yang
sangat panas, serta kecepatan tinggi. Saat ini, plasma ARC welding digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, bingkai pintu, dan jendela, dan lain-lain. Soal nomor 5, jelaskan tentang polaritas DCEN dan DCEP pada mesin las DC, SMAW, serta pengaruh hasil lasan. Yaitu, polaritas DCEN adalah pengelasan SMAW katup negatif dihubungkan dengan kabel elektroda, sedangkan katup positif dihubungkan dengan benda kerja. Polaritas DCEN membentuk cairan material dasar yang lebih banyak daripada elektroda, sehingga membuat hasil las memiliki penetrasi dalam cocok dipakai untuk pengelasan lambat, plat yang tebal, dan wilayah terbatas. 2. Polaritas DCEP adalah pengelasan SMAW katup positif dihubungkan dengan kabel yang disambung pada holder atau kabel elektroda, sedangkan katup negatif dihubungkan dengan benda kerja. Untuk polaritas DCEP mencair pada elektroda dalam jumlah lebih banyak, sehingga menjadi hasil las memiliki penetrasi dangkal. Polaritas ini bekerja baik untuk pengelasan plat tipis dan memakai manik las lebar. Soal nomor 6. Sebutkan jenis-jenis dari sambungan las. Sambungan boot join adalah jenis sambungan tumpul. Dalam aplikasi jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis kampo atau groove, yaitu V, groove kampo V, single bevel C, groove gopher, dan screw gopher. Untuk melihat macam-macam kampo las lebih detail, silakan lihat gambar berikut. Untuk T-join adalah jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk membuat konstruksi atap, conveyor, atas, dan jenis konstruksi lainnya. Untuk tipe groove juga terkadang digunakan untuk sambungan billet, adalah double bevel. Namun, hal tersebut sangat jarang kecuali plat untuk material sangat bevel. Di atas adalah gambar motif pada pengelasan. Untuk cornet join mempunyai desain sambungan yang hampir sama dengan T-join. Namun yang membedakan adalah letak dari material pada sambungan ini. Material yang disambung adalah bagian ujung dengan ujung. Ada dua jenis cornet join, yaitu close dan open. Yang keempat yaitu lap join, tipe sambungan las yang sering digunakan untuk pengelasan spot atau siam, karena material ini ditumpuk atau disusun sehingga sering digunakan untuk aplikasi pada bagian bodi kereta dan cenderung untuk plat tipis. Jika menggunakan proses las SMAW atau GMAW atau BCAW, pengelasan sama dengan pengelasan billet. Yang kelima, parallel join merupakan jenis sambungan pengelasan yang pada edisi sebelum disebut edge join, namun pada edisi yang terbaru berubah menjadi paralel. Untuk bagian tilas adalah bagian permukaan dari ketebalan material. Bisa dibentuk groove atau bisa dilas. Soal nomor 7, jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. 1. Elektroda E7018 adalah elektroda untuk memudahkan digunakan pada polaritas AC atau DC. Untuk pengelasan baja ringan, banyak digunakan pada industri otomotif, konstruksi jembatan, konstruksi sipil, fabrikasi umum, dan perkapalan. 2. Elektroda ER70S adalah elektroda yang digunakan untuk pengelasan TIG. Ketiga, elektroda E6017 adalah elektroda jenis ini dapat menghasilkan penembusan las sedang dan jaraknya mudah dilepas dari lapisan las. 4. Elektroda E6012. Elektroda ini termasuk jenis selaput rutil yang dapat menghasilkan penembusan sedang. Elektroda ini dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi.
Soal nomor 18. Jelaskan daerah head afferent zona kurung khas pada gambar berikut. Yaitu zona fase material, yaitu material yang tidak pengaruh oleh harsh. Partially transformed zona, yaitu zona material yang sebagai pengaruh harsh. Solid liquid boundary, yaitu batas dari cairan elektrodan dan material padat. Soal nomor 9. Jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbol las menurut AWS tersebut. Jawaban. Simbol B. Simbol bujoin ukuran penulis ukuran las pada bujoin memberikan informasi ke dalam kampu yang akan di bevel dan besarnya sudut total kampu. C. Simbol kampu V. Simbol V ditulis pada garis referensi untuk posisi arwo sheet, jadi kampu dilakukan pada daerah arwo lainnya. Begitu juga sebaliknya. D. Simbol kampu V. Untuk simbol kampu U juga sama, pada gambar terlihat di simbol U ditulis pada garis referensi area sheet, jadi kampu dilakukan tepat arrow line diletakkan. E. Simbol kampu Y. Pada sambungan kampu Y perlu diberi catatan khusus. Tujuan tujuannya adalah menyambung material A dan B, di mana peletakan base metal yang akan kita sambung terletak di sebelah kanan dan kiri. Soal nomor 10. Sebutkan jenis-jenis catatan yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan, catat permukaan dan catat internal. Catat permukaan, yaitu Underwood, adalah sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Berbentuk cacat ini seperti jeruk atau terjadi pada base metal atau logam induk. Cacat incomplete fusion adalah sebuah hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk. Incomplete penetration atau IP adalah sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Overlap dapat menjadi pada permukaan las, permukaan dan akar las. Cacat ini terjadi jika hasil lasan lebar lebih dari kampus las dan pada ujungnya tidak fusi dengan logam induk, yaitu B. Internal. Cacat porositas adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada wall metal berkurung logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya, yaitu building defect slag intrusion adalah cacat yang terjadi pada daerah dalam asiran las. Cacat ini berupa selak atau fluk yang mencair yang berada dalam lasan, yang sering terjadi pada daerah stop, unrun, berkurung awal dan berhentinya proses pengelasan. Dan terakhir yaitu lack of interrun fusion, cacat las yang tidak fusi di antara layer atau pas metal. Cacat ini terjadi dikarenakan arus yang terlalu rendah, sudut elektroda yang tidak tepat, dan pengelasan terlalu cepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.